وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kita lanjutkan kajian kitab Ar-Rawd Al-Murbi' syarah terhadap kitab Zad Al-Mustaqni' di kitab jual beli. Sebelumnya kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang syarat ke-6 dari jual beli, yaitu barang yang diperjualbelikan itu harus bersifat ma'lum indal muta'aqidain, yaitu dikenal, diketahui oleh kedua pelaku akad. Yang jual tahu apa barang yang dia jual, yang beli tahu apa yang dia beli. Begitu juga dengan muthman, yaitu harga juga wajib diketahui. Jadi tidak majhul mabi'nya, yaitu barang yang enggak majhul, harganya juga tidak majhul ya. Dan mengetahui barang dagangan, terutama bagi pembeli, itu bisa dengan cara ru'yah, yaitu dengan cara melihat langsung itu barangnya, atau dengan sifat, mengetahui sifat barang yang akan dia beli. Yang itu disebut dengan al-bai' bis sifah, jual beli dengan sifat. Dan jual beli dengan sifat itu ada 3 macam. Jadi kalau misalnya ini kita ke warung kelontong beli coklatos, ini udah jelas beli coklatos gitu. Ini udah bai' birru'yah, yaitu membeli atau jual atau membeli dengan barangnya langsung, bisa kelihatan langsung. Ya, ini bukan sampel, ini langsung betul beli langsung barangnya. Ini udah jelas. Tapi bisa juga dengan jual beli dengan sifat. Enggak langsung di tempat dia melihat barang yang akan dia beli atau dijual. Nah, bagaimana dengan al-bai' bis sifat ini? Ada 3 macam. Yang pertama, an yabi'a ainan muayyanah, yaitu menjual barang yang tertentu. Menjual barang yang exact tertentu, ini barangnya, tapi dijabarkan dengan sifat. Atau tidak langsung ketika itu dilihat oleh pembeli langsung, enggak. Baik barang ini yang dijual hadir tapi mastur, hadir tapi tertutup, ataupun ghaib, memang sedang tidak ada barangnya. Ya, misal antum suka dengan sarung misalnya yang anak pakai misal. Terus antum bilang, antum datang ke rumah, Afwan, bisa nggak beli sarung yang tadi zuhur antum pakai? Oh, masya Allah, kenapa? Anak suka banget. Sarung tersebut tidak sedang anda pakai ketika antum ke rumah, melainkan dia ada di mungkin laundry misalnya, atau dia ada di mesin cuci. Ya. Nah, di sini barangnya ada nggak sekarang? Nggak ada. Nggak hadir di majelis akad. Maka dia bilang, ya khair, anda jual sekitar 50.000, fadal. Walaupun bekasannya 50.000 nggak apa-apa.
Antum setuju? Taib, ini akad dan jual belinya ini dengan sifat. Tapi barangnya muayyan, barangnya ditentukan, itu barangnya. Ana udah ngelihat tadi barangnya zuhur. Maka ini jual beli dengan sifat. Ketika majelis akad, barangnya tidak ada langsung terlihat. Langsung itu enggak ada. Tidak ada. Maka jual belinya dengan sifat. Oh, yang itu yang tadi sarung yang dipakai antum pengen beli itu, ya udah khalas. Maka ini jual beli dengan sifat untuk barang yang tertentu, namun ketika majelis akad memang tidak ada. Ya. Dia ada, mesti barangnya ada, ada di rumah. Jaraknya berapa meter doang, tapi mastur, tertutup dengan mesin cuci. Ya. Begitu. Itu yang pertama dari jual beli dengan sifat. Yang kedua, ayyabi'a aynan mausufatan bidzimmah, yaitu menjual atau membeli suatu barang namun dengan deskripsi dan melalui tanggungan penjual, tanggung jawab penjual. Jadi dengan deskripsi, tanggung jawab penjual. Ini biasanya ada di akad salam atau inden. Jual beli akad salam biasanya. Ya, barang yang akan dijual atau dibeli itu dideskripsikan. Misal antum membutuhkan misal baju batik. Selama ini bukan muayyan ya. Antum bilang ada butuh baju batik ya untuk pribadi buat kantor, tapi tolong dia motifnya kawung, warnanya hijau, size-nya XL gitu ya. Nah, ini kan sifat, deskripsi. Barangnya ada enggak sekarang? Enggak ada. Taib. Maka karena akhirnya akad salam, antum deskripsi budgetnya berapa? Kata antum bilang 200.000. Ya, taib. 200.000. Anda cari insyaallah Tanah Abang. Taib, Anda cari di Tanah Abang. Ini namanya akad salam. Anda nerima uangnya full 200.000 langsung. Enggak ngutang, enggak boleh hutang. Akad salam enggak ada hutang sebelumnya. Jadi 200.000 Anda terima langsung. Nah, nanti Anda cariin di Tanah Abang, urusan di Tanah Abang Anda belinya 100.000 atau 120.000 itu nggak masalah. Yang penting ini 200.000 dikasih ke Anda dapat laba. Kalau misalnya ternyata di sana harganya ternyata 100.000 ya, maka dan harga misal bolak-balik bensin dari Pohana ke Tanah Abang bolak-balik misal 25.000 misal, maka berarti Anda untung 75.000. Dan itu nggak masalah, Ini namanya akad salam. Nah, di sini yang kita bahas adalah jual belinya dengan cara sifat, menjabarkan sifat. Antum minta dengan sifat, yaitu batik dengan motif kawung, warnanya hijau, harganya 200-an, size XL. Taib, ya udah, ya udah selesai. Kemudian ini kan barang nggak ada. Bahkan belum ada di tangan Anda, tapi antum pakai akad salam, yaitu ditunaikan dulu di awal harganya dan kemudian Anda carikan. Nah, markup ini ya tergantung dengan bagaimana Anda dapat nanti di Tanah Abang. Dan itu Anda yang markupin. Misal Anda cari yang harga 100, kemudian bahannya juga apa? Misalnya mau polister atau bahan katun solo atau gimana. Nah, deskripsi seperti itu enggak masalah. Itu namanya bai' bis sifat dan ala zimmah atau bidzimmah, mausufah bidzimmah, diberikan deskripsi barangnya apa dan zimmahnya di tanggungan Anda. Dan ditentukan waktunya kapan antum akan serah terima dengan Anda barangnya. Taib, insyaallah 2 hari lagi Anda akan serahkan barangnya ke antum. Taib, 2 hari lagi. Maka kalau dalam 2 hari enggak ketemu, enggak jadi, ya khalas, berarti enggak ada barangnya dan Anda kembalikan uangnya. Tapi sekarang barangnya ada. Ini tanggungan Anda. Maka bidzimmah di sini berarti tanggungan Anda yang mengadakan barang sesuai dengan deskripsi yang antum minta karena antum telah bayar. Ya, maka ini adalah bai' bis sifah. Bai' bis sifah dengan akad dengan barang yang mausuf. Dan ada tanggungannya dari Anda. Itu yang kedua. Yang ketiga, jual beli dengan sifat, dengan deskripsi sifat. Yang ketiga yaitu bai' al-anmudhaj namanya. Jual beli dengan anmudhaj. Dan anmudhaj itu adalah
ma yadullu ala sifatis syai', yaitu apa yang menunjukkan sifat sesuatu. Dan ini namuzaj, kalau namuzaj itu artinya sampel. Nah, kalau di dalam fikih Hanbali ini disebutkan nanti tidak sah jual beli dengan sampel. Ya, jual beli dengan sampel. Misalnya bi'an yuriyahu sa'an mathalan wa yabi'uhu as-sabrah ala annaha min jinsi, yaitu pedagang memperlihatkan satu sa' sampel untuk biji-biji. Nah, kemudian yang akan dibeli oleh pembeli adalah satu saburah, satu kantong besar, dan itu termasuk dalam jenisnya. Dalam fikih mazhab Hanbali sini tidak sah. Walaupun nanti akan kita sebutkan itu adalah jual beli yang sah. Bahkan justru itu lebih aula, lebih afdal dibandingkan jual beli sekadar deskripsi saja. Karena ini kan langsung kelihatan sampelnya. Ya, sehingga membuat pembeli itu merasa lebih yakin bahwa barang yang akan dia beli itu seperti ini model-modelnya. Taib, kita mulai dulu di sini. Setelah kita tadi secara global melihat 3 dari macam jual beli, sifat jual beli dengan deskripsi. Dikatakan di sini bisa juga jual beli dengan sifat deskripsi. Takfi fis salami fataqumu maqam ar-ru'yati fi bai'i ma yajuzu salamu fihi khassatan. Boleh ini jual beli dengan deskripsi yang mencukupi untuk akad salam, sehingga yang namanya deskripsi ini seperti ru'yah, seperti melihat langsung karena digambarkan dengan kalimat. Nah, orang yang akan membeli itu kan tergambar di benaknya, oh seperti itu barangnya. Ini untuk jual beli yang boleh, yang sah jual beli salam dengannya. Taib, kita lihat setiap yang mungkin untuk didetailkan dengan deskripsi, maka itu bisa dijadikan akad inden atau salam dalam jual beli. Ya. Taib, ala kulli hal ini jual beli yang banyak terjadi di negeri kita atau di dunia ini sekarang, yaitu jual beli pre-order atau bahasa apa, pre-order, inden dan semalamnya. Kalau jual beli salam, selama barangnya itu bukan barang muayyan yang ditentukan, ini barangnya langsung gitu, maka tidak masalah jual beli salam itu selama deskripsinya itu sesuai. Gini, kalau misalnya jual beli salam, akad salam gini, misal Pak Azul sama Pak Ikhwan, Pak Ikhwan masalah sama Pak Azul, ana pre-order dong sarungnya Ustadz Hasan. Ya, dalam waktu 3 hari deh, tolong sampein ke ana barangnya. Ana kasih antum duit 200.000. Sarungnya Ustadz Hasan yang kotak-kotak yang warna putih ada olive-nya dan semisalnya gitu. Berarti ini yang tadi dipakai pas sholat subuh misalnya. Ini masalah. Antum ngomongnya ke Pak Zul kapan? Nanti zuhur, ngomong kayak gitu. Akad salam untuk barang yang muayyan, ini barangnya, tapi barang itu lagi milik orang, ini tidak sah. Kenapa? Karena ada posibilitas tidak akan dapat gitu loh. Terus Pak Zul bilang, Ustaz, ana beli dong sarungnya tadi antum pakai di subuh tadi. Aneh kan? Enggak lah, ngapain antum beli sarung bekas? Ana banyak sarung baru, antum beli sarung barunya. Artinya posibilitas untuk tidak dapat itu sangat mungkin, karena ini barang sangat limited, ditentukan gitu loh. Maka ini enggak sah seperti ini. Pre-order seperti ini tidak sah. Adapun pre-order atau akad salam, inden dan semisalnya, itu untuk barang-barang yang sah sebagai barang salam, yaitu dia deskripsinya lebih umum dan nanti penjual itu tinggal nyari barangnya gitu loh. Kalau cuma satu-satunya ini, ya ada posibilitas tidak akan dapat ini, enggak akan terpenuhi gitu, enggak bisa. Ya, maka itulah akad salam, jual beli dengan sifat, yang dideskripsikan dan menjadi tanggungan penjual untuk mengadakannya. Ya begitu. Contoh masjid ini butuh cat. Misal butuh cat, kemudian dari DKM mesen ke antum. Siapa namanya? Siapa namanya? Enggak. Ke Ahmad misalnya. Misal ke antum. Ahmad, ini anak kasih uang 500.000 buat beli cat putih
merek ini dengan warna putih terang, ya, adakan ini sebanyak sekian ember cat gitu. Taib. Ya. Dia ngejual tapi dia belum punya gitu loh. Ini imma dia enggak, karena kita bayar 500.000 itu langsung, bayar catnya langsung, berarti ini apa, inden mesen nama dia, mesen nama Ahmad, maka dia pun akan mencari nanti. Ini bukan jual beli jasa, bukan mengontrak dia, bukan. Beda dengan sewa jasa. Beda dengan sewa jasa. Ya, beda gimana, kawan? Tadi kan kalau inden ini, salam ini, tolong Ahmad, ini 500.000, carikan, saya pengen buat cat masjid. Anda nggak tahu harga cat afwan ya, tapi anggap aja 5 ember dari merek ini, warna putih tulang, putih persis putih. Ya. Yang sekian liter dan seterusnya dah. Beli 5 ember. Gitu. Anda pengen beli 5 ember gitu. Taib. Apakah dia sekarang sebagai penjual? Iya, penjual, bukan sebagai wakil. Beda kalau misalnya dari DKM bilang, Ahmad, kita ada uang 500.000, tolong carikan ini apa namanya, cat merek ini. Nah, deskripsinya jelas. Antum ana kasih 100.000. Ya, ana kasih 100.000. Taib, kasih 100.000. Nih, cariin 100.000. Nih duitnya buat beli. Kalau pakai kayak gini, ini namanya akad apa? Wakalah. Ya, sistemnya wakalah. Jadi dia menjadi wakil dan dia dapat wakalah dan ijarah. Ya, dia disewa dengan uang 100.000 supaya bisa mendatangkan cat itu. 500.000 dia beli. Nah, 500.000 itu boleh nggak kembaliannya diambil sama dia? Nggak boleh. Karena apa? Karena dia perwakilan. Ini 500.000, nanti kalau ada misalnya kembalian 75.000 misal, maka 70.000 atur harus dibalikin. Karena dia udah untung 100.000 dari hasil sewa jasanya. Beda halnya dengan akad salam. Akad salam bukan akad sewa jasa. Baik, kemudian dikatakan di sini wala yasihu bai'ul anmudhaj. Tidak sah jual beli dengan anmudhaj. Anmudhaj itu adalah misal. Bai'ul anmudhaj berarti jual beli dengan adanya misal. Ya, kalau di deskripsi di sini adalah bi an yuriyahu sa'an mathalan wa yabi'uhu sabra ala annaha min jinsihi. Dengan diperlihatkan contoh satu sa' nih barangnya, satu sa' itu biji-biji ini. Ya, ada orang pengen beli 2 kilo ya, tapi diberi sampel, ini sampelnya. 2 kilo ada di gudang, ntar diambilin, tapi ini sampelnya. Dalam mazhab Hambali ini enggak boleh. Enggak sah. Dalam mazhab Hanafi ini tidak sah. Nih sampelnya biji ini, ya misalnya kemiri kotak mana gitu, atau kemiri dari pulau mana, nih kayak gini satu soal nih. Terus pembelinya, oh kayak gini ya. Mana barangnya yang dijual ada di dalam gudang. Ini contohnya aja. Kemudian akad, mau beli berapa? 2 kilo misalnya. Ya udah 1 kilonya harganya misal 50.000, berarti 2 kilo 100.000. Akad kan? Akad. Barangnya belum ada, barangnya ada di mana? Di gudang. Maka setelah akad itu diambillah barang itu dari gudang, ditimbang 2 kilo. Taib, dikasih. Dalam mazhab Hanbali ini tidak sah. Dalam mazhab Hanbali ini tidak sah. Namun wallahu alam yang sahih adalah ini sah. Sebagaimana dalam mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, yang sahih jual beli seperti ini sah. Dan ini banyak terjadi ya. Banyak terjadi. Bai' al-amudhaj ini banyak terjadi. Sekarang kalau antum lihat Shopee, marketplace, merchant di internet, atau Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Bineka dan seterusnya, itulah rata-rata bai' al-amudhaj, yaitu jual beli dengan misal, dengan contoh, deskripsi, dengan gambar gitu loh, gambar. Misalnya jual beli earphone misalnya. Mereknya apa? Sony. Ini gambar kayak gini.
terus diperlihatkan juga pentolnya gimana, diperlihatkan juga ada pengatur volumenya dan seterusnya. Ini kan bukan sebatas deskripsi, ini ru'yah tapi tidak langsung. Makanya ini namanya an-mudhaj, dengan sampel. Baik sampel itu terlihat secara di internet, terlihat di layar, atau sampel itu antum langsung datang ke toko. Langsung datang ke toko. Maka ini semua namanya bay'ul an-mudhaj. Kalau kita ikut mazhab Hanbali, ini enggak sah. Dan repot itu kalau semua itu enggak sah, ya repot. Sekarang kalau antum misalnya, nih misal Anda beli tab, misal beli tab, tablet misalnya, atau beli handphone pada umumnya lah. Yang akan antum pegang itu apakah handphone yang antum jual kira? Yang dijual bukan? Antum melihat di etalase tukang handphone, banyak handphone nih. Antum pengen handphone merek Oppo, ya, Oppo yang seri sekian. Oh ini kayak ini. Maka penjual itu biasanya akan memperbolehkan antum untuk megang-megang handphone Oppo seri tersebut, tapi versi namudhaj, yaitu versi misal, sampel. Maka antum pun main-mainin sampelnya. Oh kayak gini ya. Barang yang dijual, yang hakikatnya dijual itu ada di situ tapi tertutup dengan box. Pasti gitu. Karena ini sampel. Sampel ini nggak dijual. Bahkan mungkin sampelnya ini memang dari Oppo-nya langsung sengaja dikasih sampel. Maka ini bai' al-anmudhaj. Dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i ini sah, kayak gini sah. Jual beli dengan dihamparkan misalnya, contohnya lah sampelnya langsung. Nah kemudian dilihat diperhatiin, oh kayak gini, atau lewat Shopee atau beli earphone atau beli baju atau beli apa, itu kan yang dilihatkan sampelnya. Ya, mungkin barang yang akan dikirim setelah antum akad, barang yang akan dikirim itu bukan persis, bukan betul-betul 100% barang yang difoto langsung. Melainkan barang yang dikirim itu barang yang memang dari pabriknya udah dibungkus, nggak boleh dibuka. Bahkan ada tulisan do not accept, jangan terima jika segel rusak, kan gitu. Jadi nggak mungkin dong, ya. Makanya bay'ul anmudhaj, kalau misalnya yang dijual adalah sampel yang diamanahkan oleh pabrik, maka itu tidak boleh dibeli, tidak boleh dijual. Tapi kalau jual beli dengan sampel, maka barang yang dijual boleh. Faham nggak bedanya, ikhwan? Sekarang misal, Nah kasih contoh. Toko handphone diberikan oleh Oppo, kita menerbitkan seri Oppo X sekian, harga jual 4,9 juta misal. Ini itemnya ada 5, kita kasih 5 masih tersegel semua, tidak boleh dibuka kecuali dibeli gitu kan. Nah kita kasih satu sampel handphone Oppo seri X sekian, ini sampel saja. Ya, nanti kalau barang sudah laku atau sudah nggak ada lagi yang mau beli atau gimana, tolong balikin baik sampelnya maupun itemnya kalau masih tersisa. Maka kemudian penjual handphone ini, dia untuk Oppo seri X sekian, ada pembeli kemudian mau beli, wah ini bagus nih, sampelnya aja udah bagus, gimana kalau betul-betul kita dari segelnya langsung, masih betul-betul perawan lah istilah gitu. Tapi saya tuh nggak butuh dengan yang baru kayak gini, saya butuh, udah saya beli sampelnya deh. Saya beli sampelnya, kan pasti lebih murah karena nggak pakai box, nggak pakai petunjuk penggunaan, nggak pakai charger yang ada di dalam box ini. Udah saya beli, nggak apa-apa, harganya sama dengan 4,9 juta sampel. Boleh nggak, kata penjual, pembeli. Penjualnya tergoda juga, lumayan juga sih. Kalau sampel kan tester gratis. Maka wallahu alam hukumnya tidak boleh menjual contoh, nggak boleh menjual sampel jika sampel tersebut adalah amanah dari perusahaan, nggak boleh. Nah ini yang banyak terjadi di media sosial, di marketplace, menjual parfum tester. Nah ini menjual parfum tester, ya, yang mana perusahaan atau pabriknya itu memberikan tester untuk tester pembeli, pelanggan, bukan untuk dijual. Paham nggak? Ini untuk parfum branded ya, bukan parfum. Kalau parfum harga belasan ribu mah itu mah
ya pembelinya juga yang kayak nggak punya pikiran, masih aja pakai minta tester gitu, udah murah minta tester, subhanallah. Nah ini tapi parfum mahal, 1 jutaan atau ratus ribu. Misal parfum dari Paris, merek fulan, merek A gitu. Memang dari Paris ya menerbitkan, namanya kan kalau dalam parfum tuh ada produk, ada tester. Produk itulah yang dijual. Adapun tester itu nggak dijual, tidak diperjualbelikan tester itu. Nah kemudian dari produsen di Paris mensuplai ke distributor masing-masing negara. Di Indonesia ada distributornya. Dari distributor ini kemudian, atau perusahaan distributor ini kemudian akan mensuplai juga ke para penjual di media sosial. Taib. Maka di-provide lah kemudian parfum merek ini, jenis ini, misalnya parfum merek apa? Misal merek fulan ya, dengan nama parfumnya misal parfum nanas manis misalnya, ya nanas manis gitu. Nah, ya Paris tapi namanya nanas manis, ya ajib, masya Allah. Nah kemudian ini dikasih tester 2 botol dan kemudian dikasih produk 10 botol. Yang dijualkan produk, bukan tester. Ya. Namun kemudian di marketplace di Shopee, pedagang ini mengakali, kemudian dibuatlah 2 pilihan untuk pembeli. Produk harganya 1,5 juta, tester harganya 1,3 juta. Padahal tester ini tidak boleh diperjualbelikan. Dia untuk tester, ya. Kayak misalnya antum ke toko-toko parfum yang mewah, yang branded, misal di mall-mall CNC misalnya, atau di apa gitu kan. Tester itu kan boxnya aja beda. Ya dia udah coba tester bagi pelanggan yang misal mau sniffing atau mau mencium gitu, boleh pakai tester itu. Bukan pakai produk dibuka, jangan, karena itu bersegel. Karena kalau udah segel hilang, itu udah hancur harganya. Adapun tester ini memang untuk pelanggan atau untuk konsumen. Tapi sekarang liciknya sebagian dari toko kemudian apa? Testernya juga dijual. Entah jualnya dengan cara apa? 1 botol tester itu dengan boxnya dijual dengan harga lebih murah dan itu haram. Atau dengan cara dibuat decain namanya. Decain itu, nah, minyak atau parfum yang ada di botol itu kemudian dimasukin ke botol lain 5 mili atau 10 mili, padahal itu dari tester. Ini bukan untuk diperjualbelikan, melainkan tester ini untuk pelanggan yang memang mau mencoba menjajal supaya beli produk. Maka inilah hal-hal yang haram yang ada di banyak marketplace. Kalau kita nih udah tahu nih hukumnya, kan udah tahu nih sekarang nih. Ya, yang belum tahu hukumnya ya karena nggak tahu ya mungkin dimaafkan insyaallah. Tapi yang udah tahu sekarang, membeli tester nggak boleh. Membeli tester memang lebih murah, nggak boleh. Makanya di marketplace itu seringkali parfum-parfum yang dijual yang disebut ada tester sekian, produk sekian, itu biasanya nama parfumnya di marketplace itu diedit. Misalnya dari produk Montal itu O-nya dihapus diganti dengan bintang, supaya tidak terdetek oleh terdeteksi hukum lah gitu loh. Karena kok menjual tester gitu loh. Seperti itu. Ya, itu yang terjadi. Maka menjual dengan contoh boleh, tapi menjual contohnya kalau itu adalah amanat dari produsen yang tidak boleh diperjualbelikan, maka itu nggak boleh, nggak sah. Ya, gitu. Jadi kayak tadi kita kan kalau mau beli parfum coba dulu misalnya di tester gitu kan, atau pakai apa yang kertas tester gitu. Ini nggak diperjualbelikan, free. Nggak beli nggak apa-apa. Nah, gitu. Nggak beli nggak apa-apa. Ya. Seperti itu. Selama itu adalah amanat dari perusahaan atau amanat dari pemilik, ya. Taib. Jadi tadi jual beli dengan an-muzaj hukumnya sah, itu yang lebih sahih, dan itu pendapat mazhab Syafi'i dan Hanafi. Adapun dalam mazhab Hanbali maka ini tidak sah. Namun ini tidak tepat ya. Wallahu alam, ini tidak tepat. Wallahu alam.